Selamat sore anak-anak kelas madya dan remaja. Pada sore hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Bahkan saat ini kita akan bersama-sama melaksanakan ibadah kita walaupun lewat media elektronik saat sekarang ini juga virtual. Kita bersyukur bahwa Tuhan memakai semuanya untuk tetap kita melaksanakan ibadah dan memuji memuliakan Tuhan pada sore hari ini. Kita menyanyi satu pujian. Here we go! Come on! Come on! Everybody! Clap your hands! Tepuk tangan sama-sama! Hey! Yeah! Yeah! Here we go! Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Dia yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Semua! Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri nama-Nya kami. Hatiku mengomak bagimu, selamatku baru setiap pagi. Semuanya! Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kuasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga, kami bersyukur pada sore hari ini karena Tuhan sudah tolong sehingga kami boleh dapat tetap berada dalam keadaan yang baik hingga pada saat sekarang ini. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan bagian firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati sehingga kami sama-sama boleh diberkati oleh firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama. Dan biarlah dalamnya ya Tuhan, nama-Mu saja yang kami senantiasa puji dan permuliakan. Terima kasih Tuhan, berkati kami dalam mendengarkan firman Tuhan saat ini dan mempelajarinya dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon dan ucap syukur semuanya ini. Amin. Firman Tuhan yang akan kita pelajari bersama pada sore hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 11 sampai 40. Tapi nanti kita akan baca dari ayat 14 sampai 15, kemudian dari ayat 29 sampai dengan ayat 34. Saya akan membacakan. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kemudian ayat yang ke-29. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungkurlah ia dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan, Tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Dan engkau akan..." Saya ulangi ayat 31. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua
orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Ya, topik yang akan kita pelajari pada sore hari ini yaitu memberi untuk utusan Injil. Memberi untuk utusan Injil. Dalam pembacaan kita hari ini, kita mau belajar bagaimana kita yang telah mengenal Allah yang benar di dalam Kristus juga dapat diperkenalkan kepada orang-orang lain di sekitar kita. Dalam pembacaan kita dituliskan bahwa Paulus dan Silas memberikan dirinya untuk pergi memberitakan Injil ke daerah Filipi, kota bagian Makedonia. Injil ke daerah Filipi, kota bagian Makedonia, dengan harapan supaya orang-orang di daerah itu dapat mendengar Injil dan kabar keselamatan yang diperintahkan Allah dalam firman-Nya. Jadi Paulus dan Silas ini adalah seorang pemberita Injil karena mereka sudah mengenal Allah dalam Yesus Kristus yang menyelamatkan kehidupan mereka. Dalam pemberitaan mereka berada di daerah Filipi, di daerah bagian Makedonia. Dengan kehadiran Paulus dan Silas dalam memberitakan Injil tersebut, disebutkan bahwa ada seorang perempuan bernama Lydia yang membuka hatinya untuk menerima Tuhan Yesus. Jadi dalam perjalanan mereka, Paulus dan Silas itu bertemu dengan seorang perempuan yang bernama Lydia. Dan perempuan itu membuka dirinya atau membuka hatinya untuk mendengar firman Tuhan yang diberitakan oleh Paulus dan Silas. Sehingga pada hari itu perempuan itu menerima Tuhan Yesus dan bersama seisi rumahnya mereka dibaptis. Di sini kita dapat melihat bahwa tanpa kehadiran Paulus dan Silas dalam memberitakan Injil, maka hal-hal yang demikian itu tidak akan terlaksana atau tidak akan terjadi. Jadi Paulus dan Silas memberitakan Injil supaya orang-orang yang tidak mengenal akan Tuhan, mereka juga boleh mengenal akan Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Injil itu sangat penting supaya orang-orang dapat mengenal Allah yang menawarkan pendamaian dan penebusan di dalam Yesus Kristus. Injil diberitakan untuk menawarkan keselamatan yang ada dalam Yesus Kristus. Itulah yang Paulus dan Silas beritakan kepada orang-orang di Filipi. Walaupun beberapa orang tidak senang akan kehadiran Paulus dan Silas dalam memberitakan Injil, tetapi Paulus dan Silas tetap dengan gigih memberitakan firman Tuhan di daerah itu. Sehingga mereka sampai dipenjarakan, tetapi dengan demikian makin banyak orang yang mengenal akan Tuhan. Karena mereka terus memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka, walaupun mereka terpenjara. Jadi dalam kehidupan Paulus dan Silas, bukan tidak mungkin mendapatkan halangan-halangan dari orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka mendapatkan halangan, tetapi mereka tetap taat
untuk memberitakan Injil. Sehingga walaupun mereka di dalam penjara, mereka tetap dengan setia memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Mereka tetap setia dalam memberitakan firman Tuhan dalam kehidupan mereka. Sehingga dengan demikian ada kuasa Allah yang besar yang mengguncangkan penjara tersebut, yang membuat orang-orang menjadi takut. Tetapi dengan demikian, dengan terjadinya guncangan-guncangan itu, maka belenggu yang membelenggu mereka terlepas. Bahkan pintu-pintu penjara semuanya terbuka, yang membuat mereka bisa bebas. Tuhan bekerja lewat kejadian itu, sehingga kepala pengamanan penjara bersama dengan keluarganya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus ketika mereka bertemu dengan Paulus dan Silas. Inilah fungsi dari pemberitaan Injil. Anak made dan remaja yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus, kita juga dapat memberitakan Injil. Walaupun tidak seperti dengan Paulus dan Silas yang pergi ke tempat-tempat atau di tempat-tempat yang lain. Tetapi di sekitar kita masih banyak orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh sebab itu, anak-anakku kelas made dan remaja, saat ini karena kamu sudah belajar akan firman Tuhan, sudah ada yang kamu tahu, sudah ada yang kamu hafal, atau sudah mengerti akan siapa Juru Selamatmu, maka kamu sudah bisa juga memberitakan Injil sesuai dengan kemampuan masing-masing. Ya, sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Misalnya dalam kehidupan kita sehari-hari, dengan perbuatan kita bisa memberitakan Injil. Dengan perkataan kita bisa memberitakan Injil. Khususnya hati kita yang harus selalu disucikan, supaya yang keluar dari dalam lewat perkataan kita itu dapat memberitakan Injil, menyenangkan orang lain, dapat membuat orang merasa senang bersama-sama dengan kita. Dan lewat apa yang kita lakukan, orang lain juga bisa menuruti hal-hal yang baik yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Kita harus selalu menuruti akan firman Tuhan. Itulah penginjilan kita di tengah-tengah orang yang belum mengenal Tuhan sebagai Juru Selamat kita. Jadi, anak-anakku made dan remaja, kamu harus banyak belajar firman Tuhan. Kamu harus banyak membaca firman Tuhan, supaya dari hari ke hari kamu lebih mengenal Tuhan lebih dekat untuk memberitakannya, supaya orang-orang yang ada di sekitarmu atau di sekitar kita, mereka boleh mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya, ketika kita bergaul, bersama-sama dengan orang-orang yang dekat kepada Tuhan, maka kita juga akan merasakan, kita akan juga dekat kepada Tuhan, karena kita berbaur dengan orang-orang yang selalu memberitakan firman Tuhan. Oleh sebab itu, anak-anakku made dan remaja, jangan merasa bahwa saya masih kecil, saya belum tahu apa-apa, tetapi beranilah melakukan hal yang benar dalam kehidupanmu. Beranilah memberi contoh kepada orang-orang yang ada di sekitarmu, sehingga contoh-contoh yang baik
yang mana yang diperintahkan Tuhan kita lakukan, sehingga orang-orang yang di sekitar kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang telah dipilih Tuhan, yang dekat kepada Tuhan. Amin akan firman Tuhan pada sore hari ini. Mari kita menyanyikan sebuah lagu pujian sambil persembahan kita jalankan. Siapa puji Tuhan lebih dahsyat? Tepuk tangan bagi Tuhan yang luar biasa. Kita memuji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Baik, kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan satu pujian. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua, ada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu, Bapa.
Mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan, karena begitu baiknya Tuhan dalam kehidupan kami, sehingga kami tetap berada dalam lindungan pimpinan Tuhan. Kami tetap berada dalam kasih Tuhan, sehingga kami boleh dapat melaksanakan akan aktivitas kami, khususnya pada saat ini kami boleh dapat bersama-sama beribadah. Kami mohon Tuhan kiranya memberkati kami, bahkan firman Tuhan yang telah kami dengarkan biarlah menjadi pedoman yang baik dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami boleh selalu dekat kepada Tuhan. Kami boleh melakukan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kami, dan membuat orang-orang yang ada di sekitar kami juga boleh mencontoh apa yang kami lakukan dalam kehidupan kami. Apa yang benar yang Tuhan ajarkan kepada kami lakukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur lewat ibadah kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan berkati, sehingga melalui persembahan ini boleh dipakai dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Dan kehidupan kami sepanjang minggu ke depan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkaulah yang akan menolong, Engkau yang memberkati, sehingga apa yang kami lakukan dalam melaksanakan aktivitas kami, baik dalam pendidikan kami maupun apapun yang kami lakukan, Tuhan senantiasa menolong, Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan kami sepanjang hari ini, dan terima kami yang datang berdoa, memohon dan mengucap syukur semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.